Tentunya kita udah belajar tentang yang namanya operator ya, operator perbandingan atau comparison operator. Itu seperti sama dengan, kemudian ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar sama dengan, ada bukan sama dengan, ini ya. Ini sangat berguna ketika kita melakukan control flow ya. Jadi control flow itu ada dua. Kita tulis dulu, control flow itu ada dua. Itu yang pertama ada yang namanya looping atau pengulangan ya. Yang kedua ada yang namanya if kondisional ya. Kondisional kayak gitu ya. Jadi kita akan belajar di looping dulu ya. Seperti itu. Jadi caranya mungkin kita pakai misalnya kita if dulu ya. Kita atau loopingnya tanggung ya. Jadi misalnya gini. Di sini saya punya misalnya di sini saya punya list ya. Ada Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, planets ya. Jadi kita ada yang namanya pengulangan ya, teman-teman. Jadi pengulangan sendiri itu ada yang namanya for ya. Jadi caranya penulisannya for kayak gini. Terus saya ingin menampilkan si datanya. Jadi kalau misalnya kita tampilin biasa aja kayak gini ya, kita print gitu. Print planets kayak gitu, kita enter. Kayak gitu ya tampilannya. Tapi saya nggak akan gini. Saya ingin ngehilangin si kutipnya, si komanya, sama si kurung-kurung kayak gini ya. Jadi caranya kita menggunakan looping ya. Jadi ada yang namanya for-nya sekali lagi. Jadi penulisannya itu dia ngebuatnya kayak gini. Ini kan planets itu pakai S ya, karena banyak. Jadi caranya saya planet kayak gini. In planets ya. Planets kayak gitu. Nah, jadi cara bacanya adalah kita ngebuat variabel baru di dalam for ya, lingkupnya. Dan nanti ketika pengulangan setiap datanya akan masuk ke si planet ini. Misalnya pengulangan pertama, jadi si Mercury dia masuk ke planet. Terus nanti ditampilin gini ya, kita tinggal print aja kayak gini. Kita tinggal print kayak gitu, kita misalnya planet sama dengan planet, terus saya pengen ada sedikit spasi di belakangnya biar ada jarak, kita pakai n ya namanya. Itu sebuah parameter di dalam si print ini. Jadi kita spasi kosong kayak gini. Kalau kita coba enter, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi pas ketika pengulangan pertama, jadi yang si planet ini menyimpan data Mercury di dalam kan si in planets, jadi dia di dalam si ininya, di dalam si listnya ya. Jadi ketika pengulangan pertama masuk ke Mercury gini, jadi masuk ke sini si Mercury-nya ditampilkan. Terus yang kedua Venus masuk ke sini ditampilkan ya. Begitu pula sampai si Neptunus ya, gitu. Itu adalah pengulangan menggunakan for ya. Misalnya sini saya kasih pengulangan for ya gitu. Terus kita ada lagi yang namanya rank ya teman-teman. Jadi rank ini sebenarnya kalau ini biasanya untuk menggunakan di list atau di array atau dictionary ya, yang nanti kita akan pelajari juga. Ada yang namanya for, tapi misalnya kayak gini ya, ada rank ya namanya. Jadi kita pakai for lagi gini. Misalnya for i gitu ya. For i in rank 5 gitu ya. Jadi jaraknya 5. Ya kalau misalnya kita titik 2 gitu, kita misalnya print. Misalnya print gitu, misalnya kita print si angkanya 1 gitu. Si i-nya kayak gini. Terus kita gitu aja dulu. Kita coba enter apa yang terjadi. Dia akan menampilkan ini ada 0 di sini. Ya. Jadi dia akan menampilkan si ininya ya. Atau ini saya komentari terlebih dahulu ya biar nggak ganggu. Gitu. Kita shift enter, akan ada 0 1 2 3 4 5. Jadi rank ini adalah indeks ya teman-teman. Jadi pengulangannya, karena si i ini defaultnya dia
berawal dari 0 ya. Makanya ini yang ditampilnya 0 sampai 5 ya. 5 ini adalah total dari si indeksnya ya, ngerti ya. Jadi ada 1, ada 2, 3, 4, 5 ya. Kayak gitu. Print I, jadi nampilin si I-nya. Sama kayak tadi, misalnya I yang pertama, sini I-nya 0 ya. 0 masuk ke sini. Masuk ke print, ngasilin 0 gitu. Masuk 1, keluar 1 gitu ya. Kayak gitu ya teman-teman untuk pengulangan si for ya. Kemudian kita juga bisa bisa di kombinasi ya. Jadi saya diamkan. Jadi kita bisa kombinasi. Misalnya saya punya area ya. Saya copy ini ya. Jadi saya ada area di sini. Jadi area ini saya ingin nampilin terus ada ininya ya, ada sedikit tricky ya teman-teman. Misalnya gini. Kita pakai for. Misalnya index gitu ya. Index, area gitu ya. Jadi kita ada 2 variabel di sana. In enumerate ya namanya. Enumerate kayak gitu. Kita tinggal areas kayak ini. Kita tinggal titik, kita enter. Kita kalau misalnya mau tampilin si datanya. Misalnya jadi dia itu si index dia akan ngambil indeksnya, si area dia akan ngambil si angka ini gitu ya. Kita coba ya. Kita coba print misalnya ruangan atau room gitu ya. Room spasi ditambah. Misalnya karena ini kalau di print ya, kita harus membuat dia menjadi string dulu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung nampilin angka kayak gini ya. Jadi kita convert aja ke string str gitu. Kita masukin indeksnya kayak gini. Terus kita mungkin ditambah gitu, kita kasih titik 2 kayak gitu. Kita ditambah lagi str area gitu ya. Si areanya. Oke, gitu dulu. Kita enter di sini. Nah, di sini akan terlihat hasilnya ya. Di 0 1 2 3 4 room 0 11 sama ini 1. Jadi kita bisa 2 parameter di sini ya. Jadi bisa indeksnya mana, areanya yang mana. Seperti itu ya. Terus selain for juga ada yang namanya while ya, teman-teman. Misalnya ini saya kasih while kayak gitu. Jadi si while itu, jadi caranya penulisannya kita deklarasiin dulu. Misalnya saya I gitu ya. I sama dengan 0, kemudian while gini. Selama si I-nya, jadi di sini adalah logikanya teman-teman. I-nya lebih kecil dari 10, titik 2 gitu. Kita lakuin print ya. Print misalnya I, terus kita kasih spasi di sini ya. Biar ke pinggir ya, biar nggak boros. Ini pakai spasi gitu. Nah, kayak gitu. Tapi kita jangan langsung enter dulu ya. Kalau misalnya enter dia akan error ya teman-teman. Nggak percaya? Jangan ya. Dicobain aja sama teman-teman, sok jalanin gimana hasilnya. Oke. Saya mencet enter. Di sini saya melakukan penjumlahan lagi ya. Jadi I plus sama dengan 1 gitu ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita nggak, ini istilahnya increment ya. Jadi menambahkan 1. Jadi kalau misalnya kita nggak, ini teman-teman kalau nggak percaya ya, tunggu ya, saya cut aja ini. Kalau misalnya saya enter di sini ya, dia akan lakuin looping terus-terusan ya. Lihat. Ini terus jalan ya, teman-teman. Jadi caranya kita stop aja di sini. Jadi sudah stop. Dasar ya. Kita paste di sini. Jadi logikanya dia akan 0 terus karena tidak ditambahkan si I-nya. Jadi misalnya si 0. I-nya kan 0 ya. 0 masuk ke sini 1. 0. Jadi 0 lebih kecil dari 10. Benar ya. Langsung print ini. Nah, yang jadi permasalahan, dia ngecek lagi ke atas. 1, I sama dengan 0. Tuh, langsung ngeprint lagi terus. Itu adalah infinity loop ya namanya. Makanya ada yang namanya ditambah 1 ya. Jadi semakin mendekat, semakin dia false ya hasilnya. Kita cobain. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya.
ini 0, 1, 2, 3, atau misalnya dari angka 1 misalnya gitu, kita pakai sama dengan di sini, kita enter ya. 1, 2, 3 sampai 10. Oke. Itu adalah pengulangan, teman-teman. Jadi pengulangan sekali lagi ada yang namanya for, kemudian ada yang namanya while ya. Kemudian kita masuk ke if kondisional, ada if ya namanya. Jadi if kondisional itu if. Jadi logika ya, teman-teman. Atau mungkin lebih mudahnya kita kayak gini. Misalnya kita X-nya itu sama dengan 0 ya gitu ya. Misalnya gitu. Kita buat if-nya kayak gini. Jadi pakai if. Jadi jika misalnya X-nya itu sama dengan 0 kayak gitu. Titik 2. Misalnya print itu misalnya X itu sama dengan, itu kita pakai tambah di sini. Pakai tambah, kita convert aja jadi biar lebih str gitu sama dengan 0 ya, atau is 0 ya, is 0 gitu ya, bisa gitu. Terus kalau misalnya kita print di sini, atau kita pakai else dulu ya, jadi ada yang namanya else if ya, disingkat elif gitu ya, elif atau else aja, else dulu aja gitu. Else kita titik 2 lagi, kita print gini, print misalnya str x not 0 gitu ya. Tambah dulu kutip not 0 gitu, kita enter, maka hasilnya 0 is 0 gitu ya. Jadi 0 itu hasilnya 0 gitu. Terus ada yang namanya else if. Jadi kita ubah jadi elif kayak gini. Jadi elif itu kita menambahkan logika lagi di sini. Jadi kalau misalnya si X-nya itu sama dengan misalnya 2 gitu ya. Jadi is 2 gitu ya. Bisa is not, udah bener lah gitu ya. Not 0 gitu. Kita ubah di sini. Misalnya saya ubah jadi angka 2. Kita shift enter, 2 not 0 kayak gitu ya. Jadi kita bisa bercabang ya, teman-teman. Misalnya ada X-nya sama dengan 3 atau lebih besar sama dengan, itu bisa. Jadi di sini kita gunakan operator perbandingan ya. Jadi udah kebayang ya, teman-teman. Oke, ya mungkin itu ya untuk sekarang. Jadi kita udah mengenal cukup banyak juga ya. Kita mengenal tentang control flow, jadi kita bisa menampilkan menggunakan for. Kemudian kita bisa juga menampilkan dengan while. Kemudian kita belajar tentang if kondisional. Jadi ini if else, if satu ini, if satu logika, terus ada if bercabang, ada elif ya. Seperti itu ya. Oke. Cukup sekian. Yo, kita lanjutkan besok.